mahasiswa-mahasiswa UT yang saya banggakan. Ya, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita masuk ke tutorial web kedua ya, TK Ungu. Di mana tutorial kedua ini kita akan membahas tentang Vue.js dan persiapan pertemuan tugas 3 ya. Setelah kemarin tugas 2, sekarang yang terakhir adalah tugas 3. Di mana tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ini wajib kita kerjakan. Di mana nilai UTS dan UAS itu tergantung daripada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 yang diupload. Nah, saya mau nanya dulu, apakah ada kendala di tugas 2? Kak Umi udah ngumpulin ya? Iya, sudah, Pak. Oke, berarti kita cek dulu ya di sini. Kita cek, izin saya berbagi. Izin saya berbagi layar ya. Oke, teman-teman boleh dilihat di sini untuk nilai ya. Nilai teman-teman di kita cek dulu nilainya. Takutnya Teh Ungu belum saya nilai ini. Di aktivitas belajar 8, tugas 2. Nah, di sini ada 17 ya yang sudah saya nilai. Kita lihat. Telat nih. Kamu telat ya. Ismail Fadilah telat ya. Nah, ini sudah saya nilai ya, teman-teman semuanya. Bagus-bagus nilainya. Luar biasa. Nah, untuk materi hari ini terkait dengan Vue.js ya, teman-teman. Sebelumnya, apa itu Vue.js ya? Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan aplikasi web interaktif. Vue dirancang agar mudah dipelajari dan fleksibel dan cocok untuk pemula maupun pengembang tingkat lanjut. Kemudian, Vue ini bekerja dengan cara gimana? Nah, Vue bekerja dengan cara menghubungkan data dan tampilan menggunakan data binding. Nah, simbolnya ada seperti ini, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, ya. Ini digunakan untuk menghubungkan data dan tampilan. Kemudian menggunakan komponen untuk membagi antarmuka jadi bagian kecil dan memantau data secara otomatis dan memparalel tampilan saat data berubah atau reaktif. Nah, teman-teman bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, elemen yang pertama di sini ada div ID app. App ini merupakan root daripada elemen yang dikontrol oleh Vue. Kemudian pesan ini adalah tadi data bindingnya atau interpolasi data Vue, di mana di pesan ini merupakan tempat untuk menampilkan isi variabel pesan. Ya. Kemudian ada
konstanta create app sama dengan view, ini fungsinya adalah untuk mengambil, ya, berfungsi untuk mengambil fungsi create app dari objek view. Nah, create app ini berarti dia akan membuat sebuah perintah untuk menampilkan root elemennya, ya. Kemudian ada data. Nah, data di sini fungsinya adalah untuk mengembalikan objek berisi data yang digunakan dalam halaman depan. Nah, di sini ada perintah return. Nah, return ini artinya dia akan mengembalikan ke root elemen sesuai dengan karakter yang dimasukkan di label pesan ini. Ya, kemudian yang terakhir mount crash app. Nah, maksudnya ini menghubungkan mount view ke halaman HTML dengan ID app. Yang jadi pertanyaan, app-nya bisa diganti, ID-nya boleh. Misalkan div ID coba gitu. Berarti di mount-nya juga nanti crash coba. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas 2. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa katanya tidak jalan? Nah, yang pertama mungkin karena ini tidak offline, kita ngambil apa namanya, CDN-nya tidak offline, online, ya, maka kita harus membutuhkan koneksi internet, gitu ya. Nah, tugas 2, di mana tugas 2 ini kita akan mempelajari dasar-dasar Vue.js dengan membuat sebuah tampilan halaman website untuk menampilkan data berupa tulisan "Selamat pagi tutor." Ini adalah tugas kedua saya dengan warna tulisan orange. Nah, dari sini kita coba dasarnya dulu tadi. Nah, kita coba dasarnya dulu, di mana di setiap Vue.js harus ada root elemen, harus ada interpolasi data, harus ada konstanta create app, ya, harus ada return. Nah, dan harus ada mount ini untuk dikembalikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya otomatis sesuai dengan soalnya. Misalkan soalnya "Selamat pagi tutor," ini adalah tugas kedua saya. Berarti ini ditaruh di label pesan ini. Ya, kemudian kita panggil di root element. Nah, langkah-langkahnya gimana, Pak? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah siapkan file HTML, kemudian tambahkan CDN Vue.js. Ini kita bisa ambil nanti dari Vue.js-nya, dari halaman Vue.js-nya. Kemudian buat elemen yang dikontrol, kemudian tampilkan data menggunakan data binding view. Nah, data binding view-nya kita ambil dari sini, dari root element dengan label pesan. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, seperti biasa, bikin folder. Karena saya menggunakan Laragon, kalau teman-teman menggunakan PHP MyAdmin silakan. Kalau saya Laragon berarti letaknya adalah di folder www. Ya, contoh saya membuat folder tweb, ya, tweb 2. Saya simpan di tweb 2. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat kode. Kita buat style CSS, di mana ketentuannya di sini adalah membuat tulisan "Selamat pagi tutor" dan warna tulisan orange. Nah, kita buat tulisan oranye-nya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa ya. Saya lihat tugasnya udah bagus-bagus. Ya, makanya saya kasih nilai 100 karena sudah sempurna ya mengikuti petunjuk yang telah diberikan. Nah, kita membuat CSS dengan warna orange. Contoh kita membuat kelas orange text, di mana kelas orange text ini warna tulisannya adalah orange. Saya tentukan font size-nya 24, font family-nya Arial, margin-nya 50, dan text alignment-nya center. Kemudian setelah itu kita masuk ke Vue.js-nya, di mana memasukkan elemen root, ya, kemudian inisialisasi, ya, nah, dan CDN. Kita tambahkan CDN. CDN ini fungsinya adalah untuk meload
ya, meload package Vue.js di halaman Vue.js-nya. Nah, kita ambil di halaman unpkga.com. Nah, di sini. Nanti tinggal disimpan di sini, kemudian kita panggil. Ya, ini udah saya jelaskan tadi. Ya, ini sudah saya jelaskan juga. Ya, div id app root element ya, di mana cara memasukkan tulisan orange tag-nya, yaitu di kelas orange tag di sini. Di mana pesan tadi saya udah jelaskan di atas sebagai interpolasi data view-nya. Ya. Kemudian CDN-nya ini, proyeknya ini kita bisa ambil di halaman berikut ini. JavaScript-nya kita bisa ambil di halaman berikut ini. Ya. Oke. Kemudian setelah itu, inisialisasi view app-nya. Nah, ini kita mengambil fungsi create app dari objek view. Kita ambil fungsinya dari objek view, kemudian create app membuat sebuah instance aplikasi view, dan di mana di sini ada data. Nah, data ini dengan memasukkan fungsi return, dan kita membuat label pesan, selamat pagi tutor, ini adalah tugas kedua saya. Nah, ini sesuai dengan tugas 2, yaitu membuat tulisan selamat pagi tutor. Nah, nantinya pesan ini akan kembali lagi ke tadi, ke sini. Ya, akan kembali lagi ke elemen root-nya. Ya, pesan yang ada di label pesan yang ada di elemen root, nah ini memanggil daripada return, dikembalikan oleh return di create app. Dan untuk menghubungkannya kita menggunakan mount. Oke. Nah, setelah saya lihat tugas-tugasnya ini luar biasa ya. Kak Mai itu nama aslinya siapa, Kak Mai? Maaf. Kak Umi, maaf, Kak Umi nama aslinya siapa, Kak Umi? Kak Umi ya? Nama aslinya Kak Umi kan? Kak Umi, halo. Kak Umi, halo Kak Umi. Nah, ini Kak Umi. Nah, ini contoh tugas Kak Umi nih. Ya, luar biasa nih Kak Umi ini ya. Saya suka dengan Kak Umi karena Kak Umi selalu tepat waktu dan jadi yang pertama untuk mengirimkan. Kak Umi, halo? Iya, Pak. Halo Kak Umi. Nah, ini Kak Umi luar biasa nih. Kak Umi tugasnya udah sempurna, YouTube-nya ada ya. Kemudian source kodenya diseringkan ya. Laporan praktikumnya juga diseringkan. Nah, ini luar biasa nih. Nah, Kak Umi juga ini sudah luar biasa nih Kak Umi. Kak Umi mengirim tanggal 24 Mei ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Wah, ini luar biasa nih. Nah, di sini Kak Umi sudah mengikuti tugas sesuai dengan yang di apa namanya diharapkan. Makanya saya kasih Kak Umi dengan nilai yang terbaik, itu saya kasih 100. Nah, tugas kita adalah coba teman-teman buat tampilan seperti ini, tapi menggunakan Vue.js. Oke? Bisa ya? Atau kita sama-sama aja ya? Kita sama-sama membuat, silahkan dibuka laptopnya. Kalau yang memegang laptop, ada yang memegang laptop? Kak Umi megang laptop nggak? Nggak. Halo Kak Umi? Kak Umi megang laptop? Kak Iya, Chen? Pak. Kak Tapi Chen? ini masih di kantor sih, Pak. Jadi pakai Oh ya laptop udah. kantor. Berarti kita mendengarkan saja ya. Ya. Nah, caranya hampir sama. Nah, contoh kita akan membuat profil biodata namun tidak menggunakan HTML.
tapi kita menggunakan view JavaScript. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi, elemen root-nya ya, jangan lupa nih, elemen root-nya kita panggil, ya, kemudian JDN-nya kita panggil, ya, kemudian create app-nya kita tuliskan, kemudian return, sesuaikan nama labelnya di elemen root. Ya, kemudian mon-nya ini untuk menghubungkan ke HTML-nya. Langkah pertama, seperti halnya struktur dasar di apa namanya tadi Vue.js, kita membuat elemen root-nya. Ya, kita membuat elemen root-nya, ya, di mana di sini labelnya kita sesuaikan. Nah, kalau di soal yang saya buat di sini adalah labelnya profil, nama, usia, alamat, sama pekerjaan. Ya, nah, cara gimana? Berarti kita bikin elemen root, nama, usia, alamat, sama pekerjaan. Ya, kita bikin label nama, usia, alamat, dan pekerjaan. Ini terletak di elemen root. Ya. Kemudian kita hubungkan Vue.js CDN-nya ke link seperti ini. Ya. Oke. Kalau misalkan nggak kita hubungkan, maka dia nggak akan tampil. Ya. Nah, JavaScript-nya kita ambil saja di sini tanpa kita harus menginstal di dalam apa namanya offline. Jadi kita ambil saja secara online. Kemudian kita create app-nya, ya. Kemudian kita kembalikan, kita return data di elemen root berdasarkan label nama, usia, alamat, dan pekerjaan. Nah, di sini kita definisikan dulu nama siapa, ya. Kemudian usia berapa, alamatnya apa, pekerjaannya apa. Lalu nanti kita balikan lagi ke elemen root. Nah, ini disebut dengan data binding, ya. Di mana data binding tadi ceritanya, cirinya adalah mempunyai simbol crash dua kali. Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini hanya menambahkan 4 label. Ya, kalau tadi dicontoh menambahkan satu label aja pesan, tapi di sini karena saya bikin biodata, saya membuat 4 label di sini, nama, usia, alamat, dan pekerjaan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari menjawab jawaban dari seperti ini. Ya, nah sekarang kita tingkatkan lagi levelnya. Bagaimana Pak cara menambahkan fotonya? Nah, cara menambahkan fotonya, teman-teman bisa menambahkan, yaitu menambahkan foto, ya, atau disebut dengan pbin, ya, dengan shorthand-nya yaitu src untuk gambar. Nah, teman-teman jangan lupa tambahkan pbin dengan shorthand src untuk gambarnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan, bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kondisinya. Sementara di sini harus menambahkan foto, yaitu dengan menambahkan shorthand src. Nah, ini dinamakan dengan pbin. Ya. Cara menambahkannya gimana? Cara menambahkannya itu sama di elemen root, yaitu dengan memasukkan image src. Kemudian labelnya di sini saya berikan label foto. Nah, nanti di return ini akan dipanggil foto tersebut. Ganti dengan URL gambar profil yang ada di foto yang sudah kita sesuaikan. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian, Pak, bagaimana cara menambahkan link? Ini seperti tugas 1 ya. Namun ini pakai Vue.js. Bagaimana cara menambahkan linknya? Ya, ini cara menambahkan linknya, yaitu dengan menambahkan pbind src ahref. Nah, kita menambahkan pbind-nya yaitu ahref. Ya.
Ahref ini adalah khusus untuk link. Di mana lagi? Kemudian apa yang harus ditambahkan? Yang harus ditambahkan adalah di return. Nah, di return kita tambahkan juga link yang akan kita apa namanya? Kita tuju. Seperti itu. Ditambahkan ke link yang kita tuju, kemudian kita panggil juga di elemen root di sini dengan pbind ahref. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Baik, itu mungkin penjelasan terkait dengan pbind, ya, terkait dengan Vue.js. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga. Nah, kalau bisa hari ini setelah materi ini tugas 3-nya di-upload ya. Nah, sebelum tugas 3 di-upload, itu ada di aktivitas belajar terakhir 13 ya. Ada di aktivitas belajar 13, maaf, aktivitas belajar 11 ya kalau nggak salah. Aktivitas belajar 11, tugas 3 itu aktivitas belajar 12, maaf, aktivitas belajar 12 ya. Tolong diperhatikan di sini. Nah, di tugas 3 ini kita udah masuk ke database ya. Nah, contohnya di sini adalah menerapkan penggunaan PHP MySQL yang sebenarnya digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Nah, diperlukan beberapa persiapan untuk Anda melakukan instalasi SAM. Nah, di sini teman-teman mewajibkan instalasi SAM. Namun untuk Bapak kemarin kita sudah menginstalasi Laragon ya. Ini sama saja. Mau pakai SAM, mau pakai Laragon ya. Dan selanjutnya membuat database dengan database pendidikan dan nama tabel mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut buat struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Nah, teman-teman, caranya gimana? Ya, coba perhatikan nanti teman-teman bisa lihat di link YouTube ya terkait dengan materi ini. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama teman-teman buka Laragonnya. Nah, Laragonnya di start servernya. Kalau sudah di start servernya, teman-teman, maaf, teman-teman bisa buka halaman PHP My Admin. Nah, PHP My Admin Net. Nah, PHP My Admin Net, ya. Nah, teman-teman download, ya, download versi yang terbaru yaitu 5.2.2. Oke? 5.2.2 silakan di-download, ya. Saya ulangi, untuk penyelesaian tugas 3 yaitu penggunaan PHP MySQL ya dan membuat database pendidikan dan nama tabel mahasiswa, teman-teman caranya gimana? Caranya yang pertama, aktifkan Laragonnya ya. Kemudian klik start, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan instalasi PHP MyAdmin di Laragon. Caranya yaitu buka phpMyAdmin.net, kemudian pilih ya yang versi terbaru. Contoh di sini versinya adalah 5.2.2. Nah, nanti kalau sudah di-download, teman-teman pindahkan phpMyAdmin-nya itu di Laragon etc apps ya. Jangan lupa pindahkan Laragonnya itu di etc apps ya. Nah, di sini, oke. Nah, kemudian kopikan ke sini. Nah, sehingga PHP MyAdmin-nya itu nanti akan apa namanya? Tercopy ke folder Laragon etc ya, apps. Oke. Saya ulangi. Langkah pertama jalankan dulu Laragonnya. Kemudian cari install PHP MyAdmin.net-nya dengan cara membuka halaman phpMyAdmin.net, kemudian pilih download yang terbaru, kemudian
pindahkan phpMyAdmin yang sudah di-download tadi ya ke Laragon etc apps. Paham ya? Yang sudah di-download tadi, yang ini phpMyAdmin dipindahkan ke C ya, kemudian Laragon, oke, kemudian etc apps. Oke, pindahkan ke sini paste. Oke. Nah, kalau sudah, jalankan di browsernya. Localhost phpMyAdmin. Dulu. Localhost phpMyAdmin. Kita jalankan dulu. Nah, kita jalankan localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Ya. Nah, nanti langsung di sini adalah muncul localhost phpMyAdmin-nya. Nah, di soal tersebut, maaf, di soal yang kita mana tadi? Di soal aktivitas belajar. Nah, di sini di aktivitas belajar 12 kita lihat di soal tersebut sudah cukup jelas membuat database dengan nama pendidikan ya. Kita buat database dengan nama pendidikan yaitu di maaf, sorry. Di- Nah, di sini maaf terbentur database-nya di sini kita buat, oke. Kita buat dengan nama database pendidikan. Saya ulangi ya. Tugas 3 itu kita membuat database pendidikan ya. Oke, membuat database pendidikan di mana database pendidikan ini caranya seperti itu tadi. Localhost phpMyAdmin, create database, oke. Pilih database-nya di sini, kita beri nama pendidikan. Create. Oke. Nah, muncullah database pendidikan. Kemudian buat tabel dengan nama mahasiswa. Nah, buat tabel gimana? Tadi sudah nge-create database, sekarang kita buat tabel. Nah, tempel. Sebanyak isinya adalah 5. Nah, maksudnya di sini adalah 5 field. Ya. Ada 5 field. Jadi ada database, ada tabel, ada field. Database adalah kumpulan dari tabel-tabel, sementara field adalah isi daripada tabelnya. Ya. Oke. Nah, di sini muncul ya. Oke. Nah, di database pendidikan ini terdapat tadi tabel mahasiswa. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, itu. Ada yang bertanya sampai sini? Nah, di tabel mahasiswa kita berikan ya tadi field-nya sebanyak 5. Nah, contohnya di tabel mahasiswa ada NIM ya kan? Tipe data integer. Integer ini adalah tipe data bilangan bulat. Nah, biasanya NIM kita sesuaikan ya. Contoh misalkan NIM-nya punya siapa misalnya ya. Contoh NIM punya Teh Umi ya, 04468282731. Kosong ya. Nah, 044 contoh di sini
044682731. Berarti berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini ada 9 digit. Kita lebihkan satu aja, ada 10. Nah, maksudnya size ini adalah panjang daripada karakternya. Nah, untuk field yang kedua, kita beri nama, misalkan nama mahasiswa ya. Nama MHS. Ingat, untuk penamaan field, ini tidak boleh ada spasi. Bisa di, apa namanya? Bisa kita gunakan underscore ya. Jangan pernah ada spasi. Ya, nama underscore mahasiswa. Kemudian di sini yang ketiga kita beri nama umur mahasiswa gitu ya. Kemudian yang di sini kita beri nama alamat ya, alamat alamat mahasiswa ya. Kemudian yang ini kita beri nama alamat apa ya? Asal sekolah. Nama alasan prodi ya, maaf, prodi. Nama mahasiswa itu tipe datanya yaitu varchar ya. Kenapa varchar? Karena mengandung teks ya. Umur bisa pakai integer. Alamat varchar ya. Prodi juga kita pakai varchar. Karena di sini misalnya prodi sistem informasi ya. Berarti 30 lah ya, cocok. Alamat mahasiswa jika terlalu banyak 100 lah ya. Umur mahasiswa biasanya nggak sampai 100 tahun, 2 digit saja. Nama mahasiswa misalnya terlalu panjang ada gelarnya 30 lah gitu ya. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, di sini kita berikan indeksnya, primary key-nya mana? Nah, primary key sebagai kunci utamanya. Contoh di sini NIM sebagai kunci utamanya. Oke. NIM size-nya berapa tadi? 10 ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah kita save, nah kita lihat. Nah, ini adalah preview SQL-nya. Nah, ini adalah preview SQL-nya. Oke. Oke, sampai di sini ya. Berarti tugasnya sudah selesai. Kita membuat tabel mahasiswa ya tadi. Tabel mahasiswa dengan 5 kolom. Ya, oke. Ya, membuat tabel mahasiswa dengan 5 kolom. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah selesai untuk tugas tiganya ya. Untuk tugas 3 sudah selesai dengan membuat tabel mahasiswa ya sebanyak 5 kolom. Nah, kita lihat strukturnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak Umi? Halo? Iya, belum ada, Pak. Nah, ini cara untuk membuat database pendidikan dan tabel mahasiswa di Laragon. Nah, sampai sini tugasnya sudah selesai. Nah, silakan teman-teman malam ini di-upload tugasnya sampai seperti itu ya. Nah, ini contoh ini Bapak sampai dengan field name, nama, umur, alamat, prodi. Nah, teman-teman nggak usah sampai situ. Teman-teman hanya sampai membuat database dan tabel saja. Oke, cukup mudah ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari apa namanya? eh
video yang nanti saya sertakan di eh, web 2-nya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa masukin record ya. Record itu adalah kumpulan dari field-field tadi. Nah, contohnya misalkan teh Umi tadi mana teh? Teh mana teh? Teh Umi Korea 044682731. Nah, 04428 berapa tadi saya lupa. 044682731. 682731. Nah, nama Umi, Umu ya. Nama Umi Khoriah. Umi Khoriah. Umur 19 tahun ya. Teteh umur 19 tahun kan? Alamat Jakarta, sana. Prodi Sistem Informasi. Oke. Nah, ini untuk mengisi recordnya. Nah, ini untuk mengisi recordnya. Nah, di sini sudah masuk kan? NIM ya. Sekian-sekian. Nama mahasiswa sekian, nama mahasiswa Umi, umur 19, alamat Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini datanya sudah masuk ke record. Nah, bagaimana cara menambahkan? Ya tinggal di-insert lagi di sini. Tambahkan misalkan 04433 misalkan 004. Nama Agung, umur 30, Tasikmalaya. Oke. Ya, di sini nanti kita bisa lihat dua record yang udah masuk, yaitu Teh Umi dan Agung. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Umi, nanti bisa dilihat ya recordnya. Nanti saya upload recordnya di YouTube, di Web 2. Nah, teman-teman bisa langsung, berarti bisa langsung upload nih tugas tiganya. Ya, sudah dicek tugas 2 nilainya berapa? Kang Sahril, Kak Cingwen, Kak Ilham, Kak Umi, bisa dilihat. Kalau belum ada nilai, silakan konfirmasi ke saya. Ya. Nah, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita membahas Vue.js dan kita membahas terkait dengan database. Ya. Nah, harusnya sih untuk pertemuan database ini di Web 3, tapi saya majukan ke Web 2. Biar teman-teman paham dan mengerjakan tugas tiganya di aktivitas belajar 12. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, tolong teman-teman absen dulu di obrolan. NIM nama. Ya, silakan absen dulu di apa namanya di obrolan ya. Ayo silakan di absen dulu. Oke, NIM nama, NIM nama. Nah, web ini akan menjadi nilai tambah ya. Nanti pada saat saya mengkumulasikan nilainya. Oke, silakan absen dulu. Maaf, NIM-nya Teh Umi. NIM nama, NIM nama. Oke. Teh Umi mungkin ditambahkan NIM-nya. Oke. Min Sahril. Oke. Mira Purnama. Oke. Nah, nanti ini menjadi laporan buat teman-teman yang hadir sekarang agar nanti nilainya bisa ditambahkan ya. Oke. Sudah semuanya? Teh Mira, Teh Umi, oke. Kak Cingwen, Kak Ilham, oke. Oke, siap. Terima kasih. Saya berpesan teman-teman, coba habis pulang kerja ini, teman-teman kerjakan tugas tiganya di aktivitas belajar 12 agar teman-teman bisa tidur tenang ya.
teman-teman bisa tidur tenang, nilainya sudah aman semuanya. Saya harap habis dari materi ini, teman-teman buka YouTube saya untuk mengulang materinya. Oke, Kak Cingwen ya, Kak Umi, biar nggak ada pikiran dan beban, kalau menurut saya, menurut Bapak, coba teman-teman habis kerja ini, bikin tugas tiganya, bikin videonya. Nggak usah apa, nggak usah panjang-panjang videonya. Durasi kurang dari 2 menit nggak apa-apa. Ya, silahkan buat untuk latihan PHP My Admin-nya di tugas 3. Supaya teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang, sudah tidak ada beban. Saya lihat Kak Cingwen, Kak Umi, ya, Kak Mira, Kak Ilham, Kak Sahril sudah mengerjakan tugas 1, tugas 2 dengan baik. Nah, saya harap tugas tiganya dikerjain, buru-buru gitu. Jangan nunggu di akhir episode gitu ya. Setelah ini coba dikerjakan agar teman-teman semua bisa tidur tenang ya. Nah, kita ada pertemuan satu lagi tuh web 3 ya. Maaf, kita nggak ada pertemuan lagi ya teman-teman ya. Sudah cukup kan? Kalau di saya tuh udah nggak ada pertemuan lagi ya. Berarti ini adalah, bentar, web 3 e-learning UT ya. Kalau yang saya lihat ya ada di aktivitas 14 nanti ya. Satu web lagi teman-teman. Jadi ada satu eh, pertemuan lagi di web 3. Nah, di aktivitas belajar 14. Nah, setelah teman-teman tadi menjalani ya web 1, web 2, kemudian tugas 1, tugas 2, nah tugas 3 coba kerjakan malam ini, dan nanti terakhir di aktivitas belajar 14 di web 3. Ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri aja pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat, selamat mengerjakan tugas tiganya. Jangan lupa, karena nilai UTS dan UAS itu diambil dari nilai tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Kak Umi? Kak Cingwen, ada pertanyaan? Kak Ilham? Kak Mira? Kak Ilham? Kalau tidak ada, halo? Pas? Tidak ada? Oke, belum ada Pak. Tidak ada Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan tugasnya. Malam ini saya tunggu kalau bisa. Itu hanya beberapa menit kok tadi ya. Saya tunggu tugas tiganya, PHP MyAdmin, ya, supaya teman-teman bisa tidur tenang, ya, bekerja dengan tenang, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pertemuan terakhir nanti aktivitas belajar 14. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Pak. Ya, sami-sami, Teteh. Terima kasih, Pak. Oke, izin lab grup ya.